maka bahasa Indonesia untuk kita itu adalah bahasa pemersatu. Iya. Makanya kan kemudian dia menjadi sangat relevan untuk dikatakan sebagai pintu masuk untuk mengenal beribu bahasa lain, bahasa daerah Indonesia dan beratus budaya Indonesia. Sehingga itu yang selalu juga saya katakan di kelas ya kepada mahasiswa, bahwa kalau kalian menguasai bahasa Indonesia, kemanapun kalian di Indonesia pasti tidak akan tersesat. Para sahabat misionaris, selamat bertemu kembali dengan saya Alex Lancar. Kita kembali ngobrol, berbincang-bincang mengenai aktivitas para misionaris SVD di Jepang, terutama yang berasal dari Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pengajar bahasa Indonesia di Universitas Nansan. Dia lulusan linguistik ya di UGM juga. Punya disertasi yang juga menarik, tapi kali ini kita akan tidak akan berbicara tentang disertasinya, tapi kita berbicara tentang ya pengalaman mengajarnya di Nansan, di Universitas Nansan. Baik, kita beri kesempatan kepada Pater Epeng untuk sedikit memperkenalkan diri sebagai awal untuk membuka bincang-bincang kita sore hari ini. Baik, silakan. Oke, baik Alex, terima kasih. Ya, ada Nick di sini, ada Afri juga, dan di belakang kamera itu ada Erens. Ya, selamat sore untuk kita semua. Juga selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung nanti teman-teman nontonnya kapan ya. Kita ya sapa saja. Baik, perkenalkan nama saya itu Stefanus Mangga, biasa dipanggil Epen. Saya dari NTT Flores, tepatnya Manggarai. Paroki saya itu Paroki Kristus Raja Pagal, yang dikelolai oleh teman-teman OFM. Pagal itu ada di wilayah arah utara dari Kota Ruteng, sekitar 21 km dari Kota Ruteng. Ya, Alex sudah pernah ke kampus saya, Nick juga pernah, Pater Nick sudah pernah sampai di rumah, jadi mereka dua tidak asing dengan kampus saya. Lalu saya datang ke Jepang itu tahun 2002 bersama Pater John Leland ya, sebagai frater waktu itu. Ya, seperti teman-teman yang lain yang datang ke Jepang, kita akan belajar bahasa Jepang dulu. Lalu setelah itu pergi ke paroki sebentar untuk praktek. Waktu itu saya dapati misi Waci, paroki di kita SWD di Nagasaki ya, 6 bulan. Lalu kembali ke sini, kemudian melanjutkan studi untuk jadi imam di Nansan. Saya dengan John itu ditabiskan tahun 2007. Jadi ya tahun ini masuk tahun ke-18. Kamu belajar sekitar 4 ya, dari 2005 lah itu ya, kami mulai sambung belajar untuk jadi imam di Nansan. Lalu 2007, tapi tidak selesai ya program S2-nya waktu itu, waktu tabis itu, sehingga setelah tabis masih lanjut untuk itu selesaikan S2 kitab suci di ini di Nansan. Ya. Berarti mereka masuk langsung ke program master waktu itu. Iya, betul. Setelah itu kan dirubah katanya. Itu beda dengan saya dan Vano. Iya. Kami mulai dari tahun yang ketiga. Itu yang buat semangat ya. Iya. Dan lebih lama. Kamu punya berapa tahun sejak dari awal sampai akhir? 2013 masuk, 2017 baru tabis imam. Berarti berapa tahun itu? 4 tahun lah. 4 tahun. Karena mereka harus dari tingkat 3 kan? Tingkat 4 baru masuk ke Iya. Karena waktu zaman kami itu masih mereka menerima semua nilai yang kita sudah dapat di Lelero. Jadi tinggal dikonversi saja di sini, sehingga tidak perlu ambil lagi mata kuliah yang sama yang sudah diambil di Lelero. Siapa itu Gakkacho waktu itu? Waktu itu sudah almarhum beliau itu ya, Pater ini Egawa. Egawa, yang ahli kitab suci. Iya, ahli kitab suci. Iya, dia sangat baik waktu itu dan sangat pengertian. Yang kemudian juga jadi ini pembimbing ini
apa namanya Tesis. tesis saya dan John. Oh, Iya, iya ya. iya sangat membantu, dan beliau salah satu yang kemudian Ya. memberikan surat rekomendasi untuk saya pergi studi di waktu itu. tulis Dia bahasa rekomendasikan Inggris. untuk apa waktu itu? Eh, Studi apa? dia tidak spesifik untuk studi apa, tapi Dia bilang bisa orang ini studi lanjut. ya saya yakin bisa untuk studi lanjut begitu dalam bahasa Inggris. Begitu. Iya ya. Hmm. Baik, setelah Hmm. setelah ditabiskan sempat ke paroki kan, kerja Iya. di paroki ya. Iya, waktu Berapa tahun itu? dari diakon. Saya diakon Hmm. itu di paroki kita yang di Nansan. Lalu setelah tabis juga setahun di Nansan. Lalu satu hari itu siang-siang itu provinsial telepon ya. Waktu itu provinsial Pater Cise. Apa dari sini? Biasa kita kalau provinsial telepon itu mulai pikir ya. Ada apa ya? Iya, ini saya ada salah apa? Iya kan? Saya angkat telepon lalu saya dengar suara Bapak tua. Oh, cemas juga ini. Ini ada pengaduan apa dari umat ke provinsial? Saya tanya, bagaimana Pak Ter? Dia bilang, ya saya telepon tapi saya sangat mengharapkan kerjasamanya. Saya bilang, ini kerjasama apa ini? Terus beliau jelaskan, saya minta engkau nanti per April itu pindah ke paroki kita Kichijoji di Tokyo. Di Tokyo. Lalu saya bilang, Pater, saya kan baru setahun di Nansan. Nanti kan kesannya seolah-olah saya ada masalah apa di Nansan sehingga baru setahun sudah dipindahkan. Lalu ya kemudian dia jelaskan bahwa pastor paroki di sana itu mengharapkan ada konfrater Indonesia yang masuk di ke Tokyo. Kichijoji begitu. Akhirnya ya 2010 saya masuk Kichijoji itu Oke. sampai 2011. Setahun saja. Pater di Kijoji setahun. Dari ya 2000 ya 2010 ya 2011. Iya. Setahun. Iya. Karena pertengahan 2011 itu saya ke Indonesia. Oke. Iya. Oke. Jadi sejak saya ini ya, lalu bagaimana mau belajar atau diminta untuk belajar bahasa Indonesia ya? Oh iya iya. Bagaimana itu? Bisa? Iya iya. Jadi waktu itu yang mengajar bahasa Indonesia itu konfrater kita itu almarhum Pater ini Hendy Daros. Ya. Nanti mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Alex ya, bagaimana awal dari itu program bahasa Indonesia di Nansan. Nah, beliau waktu itu sudah memikirkan untuk mencari penggantinya, siapa yang nanti bisa menggantikan beliau ketika pensiun ya. Ada sebelum saya konfrater kita yang juga pergi ambil linguistik di Indonesia, tapi kemudian ya tidak kembali. Akhirnya Pater Hendy Daros berpikir harus ada yang menggantikan, dan dia memang waktu itu berbicara dengan provinsial, lalu dia mengharapkan ada orang Indonesia konfrater SWD yang bisa melanjutkan. Sehingga satu ketika dia hubungi saya, dia bilang ya kalau engkau bersedia ya tolong siapkan diri begitu. Baik. Para pencinta misionaris di Jepang ini bahasa Indonesia juga sudah salah satu sudah menjadi bahasa yang dipelajari juga di beberapa universitas kalau tidak salah ya. Ya, dan di Nansan juga, dan Nansan punya sejarah memang belum terlalu tua tetapi punya sejarah khusus juga tentang bagaimana bahasa Indonesia itu bisa menjadi satu pelajaran yang juga diajarkan di Universitas Nansan ini. Mungkin Epin bisa jelaskan sedikit sejarah singkatnya bagaimana sampai di Universitas Nansan ini juga bahasa Indonesia juga menjadi satu pelajaran bahasa yang dipelajari di fakultas fakultas Asia ya. Seperti sejarahnya. Tahun 2000 itu waktu itu presiden Nansannya itu Pater Marx. Lalu waktu itu mereka berpikir untuk membentuk satu jurusan baru yang ada di bawah Fakultas Bahasa Asing di Nansan. Lalu terpikirkan waktu itu untuk membentuk Departemen Studi Asia. Nah, sehingga waktu itu dicari
siapa yang bisa untuk mengajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, menariknya waktu itu Pater Mars itu melihat profilnya almarhum Pater Hendy Darros. Nah, bahwa beliau itu pernah studi di Roma, ambil komunikasi kalau tidak salah. Rupanya mereka pernah ketemu di Roma ya. Lalu kemudian kan bercimpung dengan bidang komunikasi juga. Dan waktu itu beliau direktur penerbit Nusa Indah. Oh, Nusa Indah ya. Nah, sehingga beliau secara langsung waktu itu menghubungi Pater Hendy Darros untuk bisa membantu memulai pengajaran bahasa Indonesia di Nanzan. Karena bahasa Cina yang kemudian sekarang ada di bawah satu departemen studi Asia itu sudah ada di Nanzan, sudah lama dia, tapi bukan masuk dalam departemen tersendiri. Sehingga dia masuk di studi bahasa asing berarti. Cina, bahasa Cina. Iya, bahasa Cina itu ada di bawah pusat studi bahasa asing kita, yaitu Gokyo Ikusenta. Oke. Saya pikir tempoh hari dalam pembicaraan Aoki Sensei saya juga ada singgung sedikit mengenai ini ya, bahwa saat itu pada saat itu mereka berpikir mengenai atau bukan arah tapi kekuatan peradaban itu ya. Abad ke-21 menurut mereka atau harapan mereka itu adalah abad Asia macam gitu ya. Jadi selama ini peradaban dunia umumnya dipengaruhi oleh peradaban kekuatan Eropa itu ya. Saya pikir mungkin Epeng bisa singgung sedikit tentang itu ya. Bagaimana itu soal harapan bahwa wajah peradaban dunia ini juga akan terutama di abad ke-21 ini bisa dipengaruhi oleh wajah peradaban Asia macam itu ya. Jadi bukan hanya untuk ke Asia tetapi juga untuk seluruh dunia juga gitu. Lalu kemudian bahasa Indonesia diperhitungkan dalam sebagai satu bahasa yang turut menggerakkan wajah baru peradaban dunia abad ke-21 itu. Mungkin bisa singgung sedikit tentang itu. Setahu yang saya tahu itu wacana bahwa bahasa Indonesia itu satu ketika bisa menjadi lingua franca di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara itu saya kira mereka juga tahu itu. Sehingga prospek kedepannya mereka berpikir bahwa ya seperti yang tadi Alex katakan bahwa orientasi baik budaya, ekonomi, pendidikan itu tidak 100% lagi ke wilayah barat ya, dalam hal Eropa. Tapi mulai perlahan juga ke timur dan di sana negara besar itu ada beberapa. Termasuk di dalamnya itu Cina dan Indonesia. Dan di balik itu yang paling real di depan mata adalah ekonomi. Orientasi ekonominya itu. Pasar ekonomi itu ke depan itu kira-kira dua negara ini akan muncul. Kalau bicara tentang India, iya juga. Tapi kan secara bahasa mereka pakai bahasa Inggris. Dan kita sudah punya program bahasa Inggris. Nah, untuk menyongsong itu, maka ya dari segi pendidikan kita perlu dua itu. Maka kemudian pendidikan atau studi Indonesia dan Cina itu digabungkan jadi satu departemen. Jadi departemen studi Asia sekarang. Dan sepertinya kalau kita lihat atau kita pahami sedikit mengenai situasi ekonomi akhir-akhir ini ya, sepertinya memang mimpi itu sudah mulai terlihat Indonesia sekarang lagi berjuang untuk berharap untuk mencapai Indonesia emas macam itu ya. Saya pikir Indonesia emas ini kan sangat berhubungan dengan ekonomi kan. Bagaimana Asia Indonesia bisa juga paling kurang di level Asia punya kekuatan, punya gigi secara ekonomis sehingga dan bahasa mempunyai sebagai instrumen yang nomor satu di situ dalam bisnis juga. Tidak hanya dalam politik tapi juga dalam bisnis itu. Kira-kira bagaimana Epeng melihat setelah mengajar beberapa tahun di Nanzan bahasa Indonesia ini, lalu kemudian kan beberapa event yang saya pernah dengar juga ada pidato yang diikuti oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di Jepang, lalu juga melibatkan juga kedutaan Indonesia di Jepang.
Kira-kira bagaimana Epeng kemudian melihat semuanya ini? Ya. Ya, baik Alex. Ya, seperti yang tadi Alex katakan, memang bahasa itu adalah salah satu pintu masuk ya, untuk kita masuk ke suatu wilayah baru, negara baru, budaya baru. Ya, kita kan kalau hanya tahu misalnya orang asing menyampaikan kepada kita terima kasih dalam bahasa Indonesia, kita senang ya, karena kita merasa disapa dengan bahasa kita sendiri. Nah, untuk di Departemen Studi Asia, memang sejauh ini dari mahasiswa yang masuk itu kebanyakan masih memilih nanti majornya itu, bidang minatnya itu, bidang studinya itu masih lebih banyak memang condongnya ke Cina. Ya, misalnya tiap tahun itu mahasiswa baru itu karena kotanya dibatasi hanya 60 untuk masuk ini Departemen Studi Asia yang mahasiswa tahun pertama ya. Nah, biasanya tahun kedua nanti mereka itu memilih mau fokus studi tentang Cina atau tentang Indonesia. Nah, dari 60 itu biasanya 40 lebih itu memilih studi Cina. Lalu sisanya itu memilih studi Indonesia. Tapi menarik, sistem pendidikan kita di Nansan khususnya di Departemen Studi Asia itu di tahun pertama kuliah bahasa Cina dan bahasa Indonesia itu wajib sifatnya. Jadi 60 mahasiswa itu suka tidak suka semuanya ya, baik yang ambil di Cina untuk bahasa Cina maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Cina, mereka harus lulus. Jadi kalau misalnya mereka salah satu itu, pokoknya selama 4 tahun mereka kuliah itu harus lulus gitu, supaya bisa wisuda. Itu menariknya. Enggak, menyambung ke yang tadi Alex katakan. Ya, kalaupun kemudian banyak yang memang memilih fokusnya ke studi Cina, tapi setidaknya di tahun pertama mereka sudah punya basic pengetahuan tentang dua negara ini. Dan itu sangat berpengaruh nanti kemudian ketika mereka cari pekerjaan. Ya, banyak mahasiswa yang tamatan Departemen Studi Asia itu diterima di perusahaan-perusahaan yang ternyata punya koneksi di dua negara ini. Karena mereka ditanya, basicmu apa misalnya? Oh, dulu saya pernah belajar tentang Indonesia dan Cina. Sehingga entah yang mau kerja di Cina atau juga mau kerja di Indonesia atau mau kerja di Jepang, mereka bisa ini ya. Bisa. Tapi bagaimana itu? Apakah ada sharing begitu dari mahasiswa wisudawan begitu ya, bahwa mereka betul-betul merasakan manfaat dari pendekatan studi. Di tiap tahun di Departemen Studi Asia, saya tidak tahu departemen yang lainnya, biasanya selalu diundang mereka yang tamatan dari studi Asia itu untuk sharing pengalamannya ke adik-adiknya, baik yang nanti ke tahun kedua maupun tahun ketiga yang akan cari pekerjaan. Biasanya mereka diundang untuk bicara pengalaman pekerjaan mereka sekarang ya, sehingga adik-adiknya itu termotivasi. Oh, kalau saya studi di Departemen Studi Asia ini ke depan kalau saya lulus saya bisa cari kerjanya di mana gitu. Nah, juga ditunjang oleh program studi lapangan fieldwork ya. Tiap tahun itu kami mendampingi mahasiswa itu, kalau yang fokusnya tadi studi Cina itu ke Taiwan. Lalu yang tadi fokusnya studi Indonesia ke Jogja, kerjasama dengan Sanata Dharma. Tapi program itu menariknya, dia bersifat terbuka untuk mereka semua. Jadi kalaupun misalnya mahasiswa itu fokusnya studi Cina, tapi kalau dia tertarik mau ikut studi lapangan Indonesia, dia bisa ikut program ke Jogja itu. Gitu. Yang Epeng juga sekarang mendampingi. Nanti bulan depan itu ya misalnya. Ini tahun yang ke berapa dampingi mahasiswa itu? Sejak saya masuk itu 2017 kan saya masuk di Nansan itu ya. Jadi hampir tiap tahun ya ada program itu, dan mahasiswa nanti di sana selain belajar bahasa mereka bisa belajar secara langsung tentang budaya kita ya, orang-orang kita gitu. Intinya Alex, saya kira apa yang mereka pelajari sangat juga membantu untuk mereka punya pekerjaan di masa depan ya. Dengan tadi yang kita perkirakan bahwa perlahan-lahan kan ekonomi itu akan berbalik arahnya ke dua negara besar ini.
Oke. Baik, secara saya pikir dari kenyataan itu sudah tampak ya. Mimpi-mimpi itu sudah mulai terlihat hasilnya, terrealisasi maksudnya. Baik. Ya, seperti yang kita semua tahu, bahasa Indonesia juga untuk kita ya adalah salah satu kekuatan pemersatu ya untuk Indonesia ya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak hanya menjadi kekuatan yang mempersatukan kita orang-orang Indonesia ya, tapi juga sudah mulai perlahan terlihat kekuatannya untuk mempersatukan mungkin secara ekonomis ya, untuk Asia paling kurang ya, atau paling kurang untuk Jepang, Indonesia sekarang gitu, ya. Sehingga memang bahasa Indonesia itu ya setiap bahasa lah sebenarnya punya kekuatan itu sebenarnya, dan bahasa Indonesia karena orang penggunanya besar banyak sehingga juga sekarang dia menjadi salah satu kekuatan yang mempersatukan juga antara Indonesia, Jepang, tapi juga untuk Asia selanjutnya juga. Karena di fakultas itu juga saya pikir banyak juga mahasiswa dari bukan dari Indonesia tapi juga dari tempat-tempat lain juga, dari Taiwan, dari Cina, dari apa juga kan yang di situ. Di Departemen Studi Asia punya, ya. Tidak ada, tapi di antara mahasiswa itu ada anak yang dari keluarga campuran. Entah nanti bapaknya atau ibunya yang dari Cina atau dari Indonesia. Iya, ada yang case begitu. Tapi kalau teman-teman yang dari Cina atau dari Indonesia kebanyakan masuk di departemen public policy itu, kebijakan publik. Ya, termasuk adik-adik kita yang dari Surya Digara itu ya. Sekarang. Tapi yang menarik tadi yang Alex katakan, kekuatan bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai pemersatu, tapi juga sekarang menjadi boleh dibilang ya brand ya, yang kita bisa perkenalkan ke banyak negara di dunia. Ya, di Jepang itu ada 75 universitas yang mengajar bahasa Indonesia. Lalu yang khusus mengakomodir itu sebagai jurusan tersendiri, dalam arti jurusan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu ada 7 universitas. Itu universitas apa saja tuh? Ada Kanda Daigaku misalnya, Tendai Daigaku, di Tokyo mayoritasnya. Kalau Tendai itu di Nara. Lalu selebihnya itu 68 itu mengajar bahasa Indonesia di departemen yang lain. Macam Nansan ya, di bawah Departemen Studi Asia itu ada pelajaran bahasa Indonesia di situ. Dan bukan hanya itu, ada 2 SMA di Jepang yang juga ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Siapa itu? Ibu Horas. Ibu mengajar juga ya. Itu salah satu SMA internasional di Tokyo. Dan tiap tahun kan mereka ikut juga itu perlombaan kontes bahasa Indonesia kan. Adik-adik mahasiswa itu untuk ikut lomba bahasa Indonesia di Nansan, lomba pidato dan lomba puisi. Kan itu satu-satunya perlombaan pidato bahasa Indonesia di Jepang ya, yang kamu selenggarakan setiap tahun. Ada juga di universitas lain. Macam di Kanda, Universitas Kanda itu, ya mereka juga selenggarakan. Kalau di Nansan tahun lalu itu yang ke-14 ya. Sempat berhenti karena COVID. Ya, lalu baru lanjut lagi ya tahun lalu itu. Itu kayak mahasiswa-mahasiswi yang mau menyelesaikan program studi Asia itu, misalnya mereka memilih bahasa Indonesia, apakah mereka harus menulis skripsi dalam bahasa Indonesia ataukah? Tidak harus. Tidak harus. Ya, tapi temanya tentang Indonesia. Baik bahasa, budaya, apapun. Tapi selama ini pernah ada yang menulis dalam bahasa Indonesia atau? Tidak seutuhnya dalam bahasa Indonesia, tapi ada bagian tertentu. Karena saya pernah diminta untuk membantu mahasiswa yang menulis tentang film Indonesia. Jadi mau tidak mau kan dia harus mengutip itu kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia di film itu. Dulu saya pernah juga ada sebelum KM masuk. Dulu pernah ada yang minta saya juga untuk membantu menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Karena dia mau menulis tentang
Pak Ahok. Oh, oke. Oh, ya. 2016 kalau Iya, salah. iya, Ya. Itu mahasiswi. Mahasiswi, ya. Wah, Ya. ini Iya. baru dengar ini. Ternyata dia sudah Iya, jadi iya, pendidik iya, ya. itu. Itu harus iya. Tapi ini bagus ya, saya rasa. Ini menarik ya. Iya. Tapi Hmm. apa yang saya bisa katakan sangat serius untuk mendalami tema itu ya. Tema itu ya. Jadi Oh. mencari banyak teks, jurnal, surat kabar. Oh, menarik. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi ini menarik ya, karena seperti yang saya bilang tadi, oke, brand itu berarti bahasa Indonesia itu, ya dia sebagai sebagai satu ungkapan budaya sebenarnya. Karena itu di sana ada cara pikir juga ya, ada cara hidup. Ya. Dan saya pikir ini yang menurut saya penting ya untuk juga diperkenalkan karena karena itu menurut Epeng kira-kira apa ya dalam budaya bahasa Indonesia itu apa yang menarik ya sehingga ya pantas atau yang membuat dia terpikat, membuat orang merasa terpikat untuk belajar bahasa Indonesia itu kan. Saya pikir kan tidak hanya soal kepentingan bisnis juga di sana, ekonomi, tapi juga ada sesuatu dalam bahasa itu juga yang membuat orang ini ada sesuatu boleh katakan budaya yang kita bilang budaya itu cara pikir, cara hidup kan ada di sana juga ya. Kira-kira bagaimana Epeng bisa lihat itu? Ya, berat ini pertanyaan. Iya. Ini yang sedikit ini yang linguistik, filsafat sudah sangat mendalam. Jadi harus dijawabnya juga secara mendalam. Iya. Karena juga buat penelitian bahasa juga kan gitu. Nah, ini Linguistik, yang sangat penting saya kira karena bukan hanya soal bahasa Indonesia ya, soal pembelajaran untuk bahasa apapun ya. Iya. Khusus untuk bahasa Indonesia. Konteks kita Indonesia itu sangat penting posisinya. Iya. Kalau dari sejarah itu kan dia adalah salah satu unsur budaya nasional. Oke. Ya, makanya ada Sumpah Pemuda itu salah satu poinnya itu kan ya kami punya bahasa satu, bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia untuk kita itu adalah bahasa pemersatu. Iya. Makanya kan kemudian dia menjadi sangat relevan untuk dikatakan sebagai pintu masuk untuk mengenal beribu bahasa lain, bahasa daerah Indonesia dan beratus budaya di Indonesia. Sehingga itu yang selalu juga saya katakan di kelas ya kepada mahasiswa. Bahwa kalau kalian menguasai bahasa Indonesia, kemanapun kalian di Indonesia pasti tidak akan tersesat. Karena untuk kami sendiri pun bahasa ini adalah bahasa pemersatu, di mana kami juga dari kecil harus belajar bahasa Indonesia sehingga bisa berkomunikasi dengan orang-orang se-Indonesia yang dari bahasa ibunya berbeda, dari budayanya berbeda. Ya. Itu dari segi itu ya. Jadi kelihatan di situ bahwa dalam budaya bahasa Indonesia ini sudah ada nilai dialogis itu sendiri ya. Iya, dalam bahasa itu. Betul. Dialogis dalam arti bukan hanya soal komunikasi itu, tapi bahwa soal soal hati itu ya. Bahwa dalam bahasa Indonesia itu sudah ada itu dialog itu ya. Dialog kehidupan yang sesungguhnya itu. Iya. Menurut saya itu menjadi nilai internal yang ada dalam bahasa Indonesia yang menurut saya harus dibongkar, diperkenalkan juga kepada ini ya. Sehingga misalnya Epeng mengajar tidak hanya mengajar tentang struktur atau apanya, tetapi juga nilai itunya ya, nilai dialogisnya itu di dalam itu ya. Nilai dialogis internal dalam bahasa Indonesia itu. Dan saya pikir itu yang harus direfleksikan sekarang Alex ketika kita mengajar bahasa apapun. Seiring dengan perkembangan AI yang makin canggih kan, di mana komunikasi itu kan sekarang bisa pakai Google Translate atau pakai kamus elektrik. Jadi orang itu tidak perlu pusing-pusing lagi hafal kosakata, hafal grammar. Tapi ketika bahasa itu diajarkan dengan muatan nilai-nilai seperti tadi, dia tetap urgen dan tetap bisa eksis sampai kapanpun. Karena itu yang AI tidak bisa sampaikan ya. Benar. Sehingga kan kemudian dilanjuti tadi dengan program mereka langsung ke
tempat Ke itu, Gembaja, tempat. mengalami Ya, secara mengalami langsung, orangnya, bagaimana situasinya mereka ini, bagaimana, ya. makanannya bagaimana, minumannya bagaimana, kebiasaan mereka bagaimana. Ya, ya. Itu kan AI tidak bisa jawab ya. Ya, ya. Ya, ya. Dialeknya juga Iya, berbeda, betul, tapi itu betul. disatukan Iya, oleh bahasa iya, Indonesia iya, tadi, ya. iya, iya. Ya. Sehingga penting Hmm. yang harus saya katakan kira yang bahwa penting ya. muatan nilai-nilai Ah. itu juga harus ada di materi Dalam itu. pelajaran bahasa, Iya, ya. Ketika kita mengajar kalimat itu jangan hanya misalnya subjek, predikat, objek, iya, iya. tapi Hmm. kan ada nilai Nilai-nilai- tertentu juga misalnya. Nilai-nilai hidup Iya, yang ada iya, dalam, iya, ya. iya, iya, Ya. Misalnya beragama itu penting. Ya, ya. Sebagai kalimat kan dia tidak ada nilai apa-apa. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ya. Hmm. Ya, ya. Tapi Tapi ya, ketika ada nilai itu, di sana. Ya, ketika itu dihubungkan dengan kehidupan orang, ya. Iya, iya. Lalu Iya. orang tahu itu, Iya. oh ya di sini Iya. ada satu nilai yang memang dipraktikkan dalam Iya. hidup setiap Iya. hari, Iya. konkret, ya. Iya. Luar biasa. Jika di kelas kan kemudian masih katanya kan Hmm. beragama itu penting, maksudnya apa? Nah, di situ ada celah untuk kita kemudian Berkomunikasi, oh, iya, Komunikasi. iya. Ya. Menjelaskan. Iya. Sehingga kan kemudian mereka tahu juga, oh di Indonesia ada agama ini, Iya. ini, iya. Ada hati dalam Iya. bahasa, Iya, ya. Betul, Ya, betul. itu yang tidak dipunyai oleh apa itu AI. AI tadi, iya. Itu kan pernah ditanya juga apakah AI nanti ini akan melebihi manusia iya. atau tidak. Iya. Nah, tapi saya kira ada ya profesor siapa kita punya Indonesia ini yang di bagian apa itu pendidikan kan ya. Nah, saya kira dia juga ngomong sekitar berhubungan dengan ini. Apa ini tadi? Nah, bagaimana komunikasi antara manusia itu yang Iya, iya. itu yang lebih itu dari sehingga bagaimanapun juga AI tidak akan Bagaimanapun menguasai manusia. perasaan Nah, pada saat dinamika perasaan manusia saat waktu berkomunikasi itu pasti itu, beda juga, ya. beda ya. Ada Ya. hatinya di situ. Lalu kemudian ada perubahan-perubahan Iya. juga itu yang Iya, iya, tidak iya. bisa dideteksi oleh Iya, iya. AI kan Iya, gitu ya. iya, Nah, iya. perasaan-perasaan Iya, itu iya, yang iya. muncul Itu pada yang saat penting. Iya. orang berkomunikasi. Iya. Hmm. Iya. Ya, saya rasa Dan muatan saya potong sedikit, dan Hmm. muatan pelajaran bahasa Indonesia di Nahantsa itu di dalamnya juga ada tentang ideologi kita, Pancasila. Oke. Sehingga anak-anak kita tahu, oh di Indonesia itu ada Pancasila, Oke. ada prinsip gotong royong. Oh, kamu sudah punya apa namanya? Kurikulum juga ya? Iya, jadi ada di silabus Ya, itu. di silabus. Nah, Oh, kebetulan itu yang meletakkan dasar dulu itu kan almarhum Pater Hendi Daros ya. Hendi Daros, ya. Nah, menariknya ketika beliau mengajar itu dulu, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Jepang, tapi menggunakan bahasa Inggris. Ada plusnya. Ya, Plusnya apa? Anak-anak itu jadi tertantang untuk kemudian menguasai dua bahasa ini sekaligus. Nah, Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Iya. Ya. Sehingga kalau mau dibilang dibandingkan dengan yang sekarang, Ya, ya. mungkin zamannya beliau itu anak-anak itu mutunya itu Jorvin ya. lebih tinggi. Iya, ya. Karena mereka harus belajar bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Iya, ya. Jadi akhirnya mereka menguasai dua-duanya. Dua-duanya. Dan sekarang, kebetulan saya akan mengajar pengantar dalam bahasa Jepang. Lebih ringan sih untuk mereka sebenarnya. Nah, jadi tapi Tapi kan mereka tidak Iya, dipaksa, dari segi dipaksa, dipaksa, untuk tidak terlalu lebih tertantang untuk iya. Iya, ya. Sehingga kemudian kan kadang-kadang kalau sudah mereka pusing, ini tidak mengerti lagi, pasti akan bertanya dalam bahasa Jepang. Iya. Oh ya. Sensei koko wakaran masen. Kan kita tidak mungkin tidak mau menjelaskan lagi dalam bahasa mereka ya biar mereka mengerti. Iya. Iya, Itu ya. yang kurang. Atau dalam bahasa Afri punya etos kerjanya kurang. Iya, iya, iya. Iya, ya. Iya, iya. Tapi ya memang ada plus minusnya masing-masing Iya, iya. ya. Iya. Hmm. Tapi dari kemudian saya mengumpulkan semua materi yang ini almarhum buat itu, lalu saya modifikasi lagi sehingga sekarang untuk kelas percakapan tahun pertama dan tahun kedua saya yang susun. Nah, hingga tadi saya masukkan itu muatan-muatan yang berkaitan dengan itu tadi ideologi kita, Oh iya. agama-agama yang ada di Indonesia, prinsip-prinsip kehidupan di Indonesia, kebiasaan, ya. Juga termasuk misalnya cerita rakyat, Oke. ya. Sehingga mereka tidak hanya sekedar belajar bahasanya ya, tapi juga belajar nilai apa yang Nilai, hidup di Indonesia. Iya, ya. Belajar hati orang Indonesia Iya, juga. iya, iya, iya. Sehingga bahasa
sebagai instrumen dia menjadi jembatan budaya juga, jembatan hati ya. Kalaupun mereka kan misalnya tidak fasih berbahasa Indonesia sebagai komunikasi, tapi sebagai pengetahuan dengan segala nilai yang tadi kan mereka serap, pelajari, mereka pahami orang Indonesia itu bagaimana. Dan kehadiran kita sekarang di Nansan sebagai pengajar, juga teman-teman yang dari Indonesia yang juga belajar di Nansan juga menjadi warna tersendiri sekarang. Anak-anak kami di jurusan itu tahu banyak bahwa sekarang ada banyak dosen Indonesia di Nansan, orang Indonesia juga di Nansan. Dan itu kan bagus ya ke depannya, bahwa kehadiran kita paling tidak juga memberi warna tersendiri bahwa Indonesia itu ada. Menarik. Ya, saya pikir itu sumbangan khas dari kita sebagai misionaris sudah itu ya. Iya, betul. Di sana kita masuk sudah makna misionernya. Betul kan. Di sana ya. Karena Nansan juga adalah universitas yang mempromosikan internasionalitas, dan sepertinya kalau saya pahami dari apa yang sering dibicarakan di universitas itu, internasionalitas itu tidak lagi dipahami sebagai bahasa Inggris ya. Jadi betul-betul dipahami dalam arti katanya memang internasional. Jadi semua bahasa mempunyai posisi yang sama di sana ya. Memang dalam kenyataannya, memang dalam komunikasi internasional sekarang ini bahasa Inggris memang masih pegang nomor satu begitu ya. Tetapi ya sudah perlahan-lahan konsep itu kan sudah semakin ini ya, bahwa yang disebut internasional itu artinya setiap orang dengan bahasanya itu ya. Di sana semua bahasa itu bisa berinteraksi, dan setiap orang juga bisa memahami paling kurang. Ini bahasa ini paling kurang. Ini bahasa ini. Ya, saya masih ingat dalam satu seminarnya John Pryor di Lelero kemarin ya. Waktu itu seminar internasional. Dan ya waktu itu Bevans, kalau Steve Bevans dari Amerika bawakan seminar ya, dan dalam bahasa Inggris kan. Dan John Pryor juga waktu itu dia punya membawa materi juga. Ketika dia membawakan materi, dia bilang begini, supaya seminar ini betul-betul internasional, saya membawakannya dalam bahasa Indonesia. Untuk saya itu satu, dia juga sudah memahami bahwa yang disebut internasional itu apa. Internasional itu bukan bahasa Inggris, tapi semua nation itu dengan budaya hatinya bisa mengungkapkan diri dalam suatu komunikasi, dan semua orang juga bisa memahami. Dan Nansan dia sepertinya sekarang sudah mulai merealisasikan itu dalam motonya itu internasionalitas itu. Kokusaise sekarang itu dalam pembicaraan kita ya. Baik, saya pikir pembicaraan kita sudah lumayan juga ya. Lumayan ya, luar biasa dalam. Mungkin Epeng sebagai dosen bahasa Indonesia di Indonesia Nansan ini punya sesuatu untuk disampaikan kepada para sahabat kita pencinta misionaris ini ya, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini ya. Memang kita juga dibatasi oleh waktu ya. Kalau tidak kan kita bisa ngobrol panjang. Yang pasti bahwa bahasa Indonesia sekarang di Jepang itu sedang juga menjadi, boleh dibilang ya, tren ya. Yang juga didukung oleh mulai makin banyaknya mahasiswa dan teman-teman pekerja Indonesia di Jepang. Banyak mahasiswa saya yang kemudian bercerita bahwa di tempat kerja part-time-nya itu ada orang Indonesia. Dan kebetulan saya juga mengampu satu kelas di luar Departemen Studi Asia itu, kelas umum bahasa Indonesia yang terbuka untuk mahasiswa dari departemen lain di Nansan. Dan tiap tahun itu jumlah yang masuk itu di atas 30. Memang dibatasi sampai 40 saja. Jadi pernah sampai full 40, malah yang lain tidak keterima. Nah, mereka itu juga sering sharing bahwa mereka bertemu dengan orang Indonesia di kereta, di bus, lalu tadi di tempat ini kerja part-time itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka belajar bahasa Indonesia itu ada manfaatnya. Itu. Lalu kemudian
dengan kehadiran kita seperti yang tadi Alex katakan, bahwa orang juga tahu bahwa oh, Indonesia itu bukan hanya mayoritas misalnya teman-teman Muslim. Nah, ternyata para dosen di sini orang Indonesia tapi misionaris. Iya. Banyak mahasiswa saya yang kemudian kaget, sensei, kami pikir semua orang Indonesia yang ada di Jepang itu beragama Muslim misalnya. Iya. Oh, ternyata tidak gitu kan. Itu kan menjadi satu yang bagus juga untuk mereka yang punya wawasan yang juga makin terbuka. Iya. Dan kita menyadari bahwa misalnya teman-teman juga yang datang kuliah di Nanzan juga ada yang Muslim. Akhirnya Nanzan mengantisipasi itu dengan apa? Menyediakan misalnya tempat berdoa di gedung R itu. Di lantai 6 ada musola di sana. Oh, musola. Ya, oh, untuk itu. ini ya, Teman-teman Nah, sekarang sudah dipakai sudah itu musola di sana kan? Iya, di gedung R itu. Oh, Iya. Jadi ya itu kan kemudian menyambung seperti yang Alex katakan tadi bahwa internasional itu harus dipahami bukan hanya soal komunikasi saja, tapi juga sense sebagai ya sesama manusia itu. Jadi mereka misalnya masuk di kampus yang notabene adalah kampus Katolik, tetapi tidak akan pernah mereka merasa diterima, tidak pernah mereka bisa ungkapkan diri. Dan biarkan mereka juga tetap merasa nyaman untuk kemudian tetap berdoa, beriman seperti yang mereka yakini. Dan itu semua nilai itu semua sudah ada dalam bahasa Indonesia ya. Nilai-nilai dialogis dalam internal bahasa Indonesia. Sambil kita merealisasikan mimpi juga menjadi yang menghidupi hati yang ada dalam bahasa Indonesia tadi itu budaya kita orang Indonesia yang dialogis yang juga selalu pandai berkomunikasi maksudnya. Jadi sekian saja bincang-bincang kita sore hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Salam.